He's a producer type. Sampai ngekei tamu iku, ya seminggu sebelumnya itu ngekei aku persiapan. Suwe tambah berat tamu ya. Nah, ini persiapannya sudah setahun padahal. Oh, setahun. Ya. Kita itu makin berkembang. Skalanya sekarang harus memberikan itu nasional. Cuman saya sudah lama nawarin. Waktu itu nggak tahu. Belum mendekati hari ya masalahnya. Mendekati hari ya baru. Iya siap. Begitu saya dapat WhatsApp besok Senin kita ini. Saya cuma gitu aja. Ya, ternyata siapa? Beliaunya adalah seorang politisi senior, anggota DPR RI, Komisi 7. 3. Oh 3 ya, 3. Hukum, Keamanan dan HAM. Berat juga itu ya. Berat. Kalau di DPP kan? DPP Wakil Sekjen. Demokrat. Gak main-main nih. Tapi Partai Mercy, Bintang Mercy ini. Ini Mas Denny ini. Ya. Kan? Ini nostalgia lama. Iya. Tapi sekarang luar biasa. Ini sahabat saya, adik saya. Adik ini. Berjuang dari nol bareng-bareng. Dulu dilatih juga bareng ya. Betul sekali. Pengen memajukan demokrasi Chandra di mukanya di sana. Ya. Cuman malam ini begitu ketemu bahagia saya. Ternyata makmur. Saya gemoy sekali. Iya. Coba Persani ini, Mas Denny. Gemoy sekali sekarang. Insya Allah gemoy. Gemoy yang punya gemoy. Iya. Kang Mas, ya. Sebelum kita ngobrol Kang Mas, kita ada Pantek Api Kang Mas, yang namanya Pantek Api. Lewati terlebih dahulu. Apa Pantek Api itu? Kang Mas Pito yang akan jelasin ini. Nanti kita belum kenalkan loh, Mas Didi Mukrianto. Wes do kenal kabeh. Ya wes. BS sampai lali. Walaupun saya ada di ruangan kampus tapi saya selalu memperhatikan. Mas Didi, ini ada namanya Pantek Api. Jadi Mas Didi harus pilih salah satu dari 2 kata secara cepat tanpa berpikir. Gitu ya. Bahaya ya. Orang bahaya. Isi bahaya mikir goro. Yang pertama Mas Didi, tugas atau kewajiban? Kewajiban. Patuh atau taat? Taat. Mengerti atau memahami? Memahami. Arti atau makna? Makna. Inspirasi atau motivasi? Inspirasi. Angan atau ingin? Angan. Kuasa atau wibawa? Wibawa. Kursi atau ambisi? Kursi. Senyum atau tawa? Senyum saja. Yang terakhir, hati atau perasaan? Hati. Boys. Angel. Lebih kepada hatinya. Iya. Tanpa ada hati tak ada rasa. Tapi ini agak absurd gitu ya. Absurdnya kondi. Sampai ngundang politisi, politisi absurd. Hasilnya. Oh hasilnya. Iya, hasilnya absurd ini. Sampai disik lah yang bertanya ya. Begini, pertanyaan yang nggak boleh mikir. Belum mikir, sedemikian cepat. Saya nggak tahu cara menikmatinya gimana. Biasanya itu bukan dari rasa, bukan dari pikir, tapi dari hati itu. Ini justru yang menikmati adalah pemirsa. Itu bukan kita yang menikmati. Oh ternyata begini ya. Itu Mas Didi, gimana pengalaman selama 2 periode ini kan? Insya Allah 2 periode menjadi anggota DPR RI. Ya. Gak 3 atau Kang Mas? Mau ketiga ya kan, 2 periode sekarang ini ya. Gimana lika-likunya dulu, perjuangannya seperti apa? Mungkin lebih ini ya, berangkat dari desa dulunya kan gitu. Saiki ceritanya. Iya. Saidi ya. Ya, memang saya menikmati politik ini karena rasa keinginan untuk menikmati, bukan untuk mengejar kekuasaan, bukan untuk mengejar jabatan. Nah, dedikasi ini bukan hanya sekarang, tapi ini sebuah cita-cita gitu, sebuah angan yang sesungguhnya sulit untuk dinalar gitu. Waktu kecil saya sudah punya
mimpi gitu, isora ya jadi pejabat. Jadi politisi. Dan langsung saya waktu itu angan-angannya waktu masih cilik enak desa tuh kan ngarit gitu, isora ya jadi wakil rakyat. Itu sudah jadi sebuah angan-angan. Tapi yang saya nikmati adalah bahwa politik ini saya memahami betul bahwa lika-likunya juga sangat luar biasa gitu. Prosesnya. Ya. Tugas tanggung jawabnya saya pahami sejak dari awal. Kemudian rasanya itu juga hanya harus betul dialirkan dan ujungnya adalah akhirnya saya ketemu makna dari sebuah arti politik ini adalah perjalanan spiritual buat saya. Malah spiritual. Spiritual journey gitu ya. Kenapa gitu? Saya mulai dari orang yang sangat marat, orang yang sangat miskin. Tapi alhamdulillah karena kemiskinan, karena kemelaratannya yang membentuk perjuangan dan karakter ya untuk tidak pernah menyerah gitu, bahwa orang miskin, orang serba terbatas, nggak punya akses, ternyata juga bukan menjadi penghalang untuk mencapai sebuah keinginan dan cita-cita. Cita-cita yang besar. Setelah di Jakarta secara ekonomi jadi pengusaha, jadi lawyer gitu. Ya ekonomi sudah mapan dapur, kemudian terpanggil lagi untuk masuk dunia politik karena itu bukan tiba-tiba, bukan sebuah ujuk-ujuk begitu ya. Karena memang saya sejak dari mahasiswa ya sudah tukang demo. Ya kalau bahasa sekarang parlemen jalanan ya biasa. Tapi background di ini hukum sebenarnya. Ya sejak dari awal memang saya orang yang mencintai keadilan begitu ya. Ketika ingin berkontribusi menciptakan keadilan itu ya ruang formal yang harus saya tempuh ya sarjana hukum gitu. Nah disitulah ruang kita untuk kemudian itu tadi bagaimana melihat ketidakadilan, bagaimana kemudian melihat ketidakmerataan ini yang menjadi trigger saya untuk memasuk dunia hukum ini. Kalau tadi tujuannya adalah menikmati, apakah sekarang ini sudah menikmati? Ya harus dinikmati apapun, tapi menikmati bukan jangan diasumsikan, jangan dimaknai bahwa menikmati sesuatu yang enak begitu. Kenyamanan. Ya, menikmati itu segala sesuatunya. Menikmati kondisi, menikmati situasi, menikmati rasa gitu. Nah, bagi kita DPR ini tidak ada keindahan, tidak ada kemewahan yang kita dapatkan melainkan dari masyarakat. Apa itu? Ya aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, rasanya masyarakat. Makanya tadi saya katakan, jadi politisi ini bagi saya adalah bagian dari spiritual journey, perjalanan spiritual. Karena apa? Saya katakan setelah di Jakarta kita relatifly kondisi keluarga sudah mapan, ekonomi sudah mapan. Alhamdulillah saya disayang oleh Allah gitu. Diturunkan lagi diijabah untuk jadi DPR, akhirnya saya turun lagi ke masyarakat. Sehingga dari basis akar rumput yang saya dari berangkat, sekarang saya harus kembali ke akar rumput. Bayangin kalau menyirami rumput. Betul. Menyirami rumput. Bukan hanya menyirami rumput, Mas. Makna buat saya pribadi, kalau saya wis menikmati apa sing tak duwe di Jakarta, mungkin saya tidak melihat kondisi masyarakat sebetulnya. Sekarang saya dikasih kesempatan untuk ngelingne awakku. Ijek enek dulurmu itu di bawah yang memang membutuhkan motivasi, membutuhkan penyemangat. Dan saya yakini sebetulnya bahwa di tengah globalisasi pemuda saat ini ya penting kita juga mengalirkan inspirasi, motivasi minimal dari sejarah hidup saya dari orang melarat sampai sekarang jadi pengusaha atau politisi ini juga menjadi penting karena tidak melulu dengan duit kemudian kita harus berhasil gitu ya, mulai dari semangat, moral, karakter ini minimal semangat perjuangan. Kalau kalau saya ngelihat jenengan selalu ada di pusat nih. Ya, jenengan ada di pusat. Sebenarnya ini perahunya panjenengan ini Partai Demokrat ini haluannya itu kemana tuh Kang Mas? Dari kemarin ketika katakanlah Pak SBY sudah selesai itu ya 2 kali, terus kemudian sekarang iki kena opo Demokrat, banyak loh yang sebenarnya bertanya-tanya dengan Demokrat itu. Sebenarnya Demokrat ini ngendi gitu. Oposisi toh koyo opo kok koyo rodo-rodo sombong, rodo-rodo angel di di mengerti sama masyarakat. Nah ini sebenarnya di perpolitikan nasional, Partai Demokrat itu kemana sebenarnya?
Ya, bagi saya pribadi gitu, kecintaan saya Demokrat pertama tidak saya pungkirin, saya adalah pengagum SBY. Nah, pengagum SBY itu bukan hanya personifikasi dari SBY, tapi juga pemikiran-pemikiran dan ajaran SBY. Nah, yang saya tahu bahwa SBY ini adalah negarawan yang sangat luar biasa. Nah, artinya apa? Bahwa beliau bicara negarawan adalah tidak kemudian berpikir sempit untuk kepentingan politik praktis khususnya Demokrat, tapi selalu bertumpu dan payung besarnya adalah bagaimana kemudian memikirkan rakyatnya ini. Makanya mohon izin gitu, saya perlu sampaikan bahwa Demokrat itu ya punya standing yang sangat jelas, punya gen yang sangat jelas bahwa kita berpihak pada kepentingan bangsa, kepentingan rakyat di bawah. Siapapun pemimpin, ya kita akan terus menjadi penyeimbang. Penyeimbang itu artinya apa? Bahwa kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemimpin, kebijakan pemerintah ini ya harus berpihak kepada rakyat. Ada program yang tidak sesuai dengan rakyat kita kritisi. Tapi sebaliknya ketika itu ada program yang baik, tentu ya harus kita teruskan begitu ya. Mungkin kita harus ingat bahwa pasca reformasi, termasuk bagaimana kemudian SBY 10 tahun menempatkan legacy dan capaian pemerintahan ini, tidak kita pungkiri ada 5 transformasi besar sebagai fondasi untuk menuju Indonesia maju. Transformasi pertama apa? Transformasi pemerintahan. Yang dulu kita lihat bahwa sentralisasi pengelolaan negara, pemerintahannya ada di pusat. Kemudian setelah reformasi terjadilah otonomi. Bahkan sampai otonomi desa, begitu ya. Itu sederhana. Yang kedua adalah kalau kita melihat kemudian transformasi di bidang demokrasi gitu ya. Kita melihat dulu otoritarian begitu. Demokrasi ditentukan oleh pemimpin gitu. Nah, setelah reformasi hak semuanya milik rakyat. Yang menentukan ini adalah rakyat gitu. Nah, demokratisasi terbuka gitu. Yang ketiga gitu, jika kita melihat transformasi ekonomi, dulu sebelum reformasi bertumpu kepada sumber daya alam. Akibatnya pemerataan tidak terjadi karena sumber daya alam ini dikooptasi, dikuasai hanya segelintir orang, dan kemudian tidak terjadi hilirisasi, dilempar ke luar negeri. Nah, sekarang setelah reformasi kita melihat semuanya bekerja, bukan hanya sumber daya alam, tapi juga sudah transformasi kepada sumber daya manusia, bertransformasi kepada informasi teknologi. Ini. Dan keempat, jika kita melihat gitu ya, transformasi berikutnya adalah politik luar negeri kita. Dulu terlalu nasionalistik gitu. Kita tidak mau membuka diri kepada bekerja sama dengan yang lain, negara asing. Ya, tetap politik luar negeri kita, hubungan internasional kita dulu sangat eksklusif kan. Sekarang sudah outward looking. Cara melihatnya lebih keluar, tapi tetap mengedepankan politik nasional kita, lebih egaliter gitu ya. Karena pergaulan dunia memang mengharuskan begitu kan gitu. Kita tidak blok kiri, blok barat, tapi kita menyeimbangkan kehidupan. Bahkan era SBY mungkin bagaimana SBY berperan secara internasional kemudian menjadi juru damai, runding dan segala macam. Dan yang terakhir transformasi yang harus kita ingat satu, gitu, pendekatan keamanan publik. Kalau dulu pendekatannya secara keamanan, orang yang tidak cocok dengan pemerintah diambil, dimasukkan penjara tanpa proses hukum. Sekarang kan sekarang kan transformasinya sudah kepada kesadaran hukum, menegakkan hukum. Humanity-nya yang Pak Prabowo apa bisa seperti itu? Ya harus. Ini karena perubahan yang sudah dijalankan. Mulai mancing gimana? Sekarang ada di dua kan gitu kan. Tapi saya yakin Mas Jenny ini kan pancingan. Mas Jenny ini yang sangat tahu tentang Pak Prabowo sebetulnya. Saya ini tugasnya menjelaskan sebetulnya. Kayak wis janjian. Enggak, kalau ini kan dengan backgroundnya kan di hukum. Melihat kalau kemarin kan katanya hukum sebagai panglima di Indonesia, tapi nyatanya banyak sekali penegak hukum, oknum katakanlah, itu yang bikin hukum itu bobrok gitu loh, rusak. Misalkan sekarang lagi maraknya Hugeng Award, masih relatif relevansi enggak kira-kira dengan sekarang? Hugeng dulu super jujur orangnya, super ini dia enggak bisa dipilih. Hugeng Award. Ada Hugeng Award. Masa iki? Ada. Aku ki koyo kosong piro kan. Nah, itu loh. Aku enggak ngerti apa award itu. Justru di lembaga itu korupsinya semakin menggila. Ini kan ada di bidang Anda. Kira-kira gimana Mas?
melihat ini? Dandani hukum itu loh di Indonesia itu. Itu indahnya era sekarang, gitu ya. Semuanya telanjang, terbuka. Nah, semuanya hidup dalam akuarium gitu. Digitalisasi ini. Ketika terjadi penyimpangan, ketika terjadi abuse of power, dengan mudah masyarakat mengikuti. Betul. Tapi ya memang kita juga harus proporsional melihat kondisi penegakan hukum kita, gitu ya. Tentu tidak ada toleransi terhadap setiap perilaku penyimpangan atau abuse of power, gitu. Ya memang betul, Mas tadi ngediko bahwa kondisi hukum kita ini yang paling vital saat ini adalah reformasi kulturalnya. Reformasi kulturalnya itu apa? Tidak mungkin hukum ini tegak jika penegak hukumnya tidak bersih. Nah, bagaimana mungkin kita ingin membersihkan lantai yang kotor jika sapunya kotor, gitu kan? Logika dasarnya kan gitu. Nah, di sini tentu kita harus apresiasi semua aparat penegak hukum kita ini mencoba untuk menghadirkan sebuah layanan hukum, kemudian menghadirkan sebuah penegakan hukum dan pengayom masyarakat yang baik. Tidak sedikit kemudian capaian yang luar biasa, tapi gitu tidak kita bisa pungkiri kemudian perilaku oknum-oknum di aparat kepolisian ini kemudian yang menghancurkan, melantakkan citra aparat penegak hukum kita. Misalkan kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa ini kan sangat menakutkan. Bahkan jika tidak disikapi dengan baik, kita tahu kan runtuh, terbuka sekali bagaimana kemudian Sambo membangun jejaring di internal. Ini kan seolah-olah terjadi pergeseran loyalitas korps yang salah. Loyalitas korps ini untuk melayani masyarakat. Tapi aku masih ono hugeng award-awardan ya, aku isih pesimis kok. Orang-orang sih menang. Ya kan ya. Sekarang menang kalah itu sudah settingan. Kok gak ada yang menang gimana tuh? Menang dan kalah itu sudah settingan. Katanya sekarang tadi kan ekonomi sebagai panglima dan lain sebagainya. Sekarang itu loh politik yang jadi panglima. Ini berat juga ini. Iku mau seneng buri. Karena yang punya kuasa itu kan politik. Politiknya sekarang transaksi. Gimana, Mas? Nah, gimana mewujudkan itu terusan? Terutama untuk anak milenial ini, untuk menuju ke politik sekarang sudah agak apatis gitu. Ya ini kan pemaknaan politik itu macam-macam. Aktor politiknya juga macam-macam. Ada yang nakal, ada juga yang baik. Ada jadi kan ikut yang mana kan, Mas? Iya. Tanggung jawabnya dunia akhirat ini, Bos. Aduh. Ada supporternya. Itu ada berapa tadi kan, Mas? Ada yang seperti ini kan gitu. Iya. Panjenengan, kalau di panjenengan sendiri gimana itu opininya? Ya, tentu kita kembali. Kita mau berpolitik mau ngapain? Itu kan nawaitunya dulu kan. Niat ingsun. Niat ingsun itu bahwa berpolitik itu adalah menjadi tugas, tanggung jawab dan kewajiban. Tentu insya Allah orang akan husnul khotimah untuk memaknai itu. Ya, tapi memang sekarang ini kan yang harus kita pastikan adalah ketika orang berbondong-bondong ingin masuk dunia politik ini kan, ya harus memahami dulu politik itu apa kan. Jangan sampai gini loh Mas Denny ini juga pelaku tuh. Jangan podcast sih kok akeh rahasia akeh sing terbongkar. Dunia digital segini. Karena bagaimana praktisinya Mas? Bayangin gitu. Paling sederhana ya contohnya. Ketika dulu-dulu pengen masuk legislatif. Pengen masuk DPRD maupun DPR. Sing digoleki apa sih? Niatnya apa? Perjuangan atau kemudian niat gagah-gagahan gitu kan. Nah, maknanya wakil rakyat itu ya sikile rakyat tuh. Maknanya itu kan abdi dan pelayan ya, bukan gagah-gagahan aku DPR gitu zaman. Kan pemaknanya itu kalau kemudian paradigmanya salah, maka di politik ini juga akan salah. Karena di politik mohon maaf ya, kita berkecimpung dengan kebijakan. Membuat sebuah aturan, membuat sebuah program kebijakan, melakukan pengawasan gitu. Pengawasan untuk masyarakat gitu. Kalau kemudian di tengah perjalanan melihat kebijakan, melihat desain untuk mengatur rakyat ini, kemudian kita tergoda, kan rusak. Akhirnya apa gitu? Golek duit dengan cara instan, korupsi, maling, rampok, itu kan bahaya. Gitu. Tadi kan Mas Didi menyebutkan bahwasanya politisi bergelimang dengan kebijakan. Akan tetapi yang sering terjadi, yang kita lihat sekarang ini, kebijakan itu juga ternyata di belakangnya ada oligarki gitu loh, yang mengendalikan
politisi untuk bikin kebijakan biar tidak menyentuh oligarki seperti itu. Kan seperti itu sekarang. Nah, kembali bagaimana kemudian kalau kemudian masyarakat mempersepsikan ada kebijakan-kebijakan yang bermuatan oligarki, kebijakan itu kan memang melalui sebuah partisipasi publik, kelompok-kelompok tertentu, gitu, termasuk civil society. Gitu. Makanya jika kemudian kebijakan-kebijakan itu dirasakan tidak sesuai dengan masyarakat, standing point politisi harus punya harga diri gitu. Misalkan Demokrat begitu, kita meskipun pada posisi yang sulit, salah satu contohnya saja, banyak sebenarnya. Saya ingin mengingatkan kita semua, bagaimana sikap Demokrat menghadapi Undang-Undang Ciptaker dari awal. Meskipun pada ruang politik yang sempit, kita tidak ragu untuk menyuarakan sebuah kebijakan yang memang nyata-nyata ini tidak pro rakyat begitu. Karena kita memimpin Pak SBY itu mengajari kami bagaimana kemudian kebijakan atau program pro rakyat Pak SBY kemarin itu legasinya luar biasa di rakyat. Kita tahu masyarakat sedang susah, kita tahu negara juga butuh penguatan, tapi jangan ngorbanin rakyat. Jangan memberikan kebijakan yang kemudian memberikan ruang misalkan kepada negara asing, kemudian mendominasi ekonomi kita, kemudian memarginalkan rakyat. Ini kan zolim kalau terjadi begini. Karena sesungguhnya yang kita kerjakan ini ya untuk rakyat sekabeh toh, untuk masyarakat. Kang Mas, saya kan tadi disuruh yang tajam-tajam ya. Lah, yang menciptakan itu tadi, undang-undang itu, peraturan itu kan dinjenengan sekarang. Itu terus bagaimana? Mau dirubah atau pripun? Loh, undang-undang itu tidak mungkin menjadi sebuah aturan yang statis. Tidak mungkin akan mewadahi perkembangan, kan begitu kan? Di dalam perjalanannya pasti undang-undang akan berubah dengan situasi masyarakat. Nah, pertanyaannya, DPR itu ngrungokne rakyat atau ora? DPR itu turun ke bawah nggak melihat kebutuhan masyarakatnya. Katanya ketuanya, ngerungokno ketuanya. Ya kemarin tuh. Ketua partai. Realitasnya ya harus kita sampaikan. Kebijakan itu kita harus inline dengan kebijakan program DPW partai kita. Karena representasi kehadiran kita di parlemen itu kan juga menjadi jendelanya DPP. Karena kenapa DPP menjadi penting? DPP itu punya organ sampai ranting sampai desa. Ini harusnya bisa menghimpun suara, aspirasi masyarakat, kan begitu kan. Nah, dalam konteks itu kembali kepada outputnya gitu. Keberpihakan sebuah partai kemana? Ke masyarakat atau kepentingan atau bahkan ada yang mendalilkan oligarki. Ini. Nah, produk-produk itu nyata masyarakat melihat bagaimana keputusan akhir di dalam undang-undang itu sikap-sikap fraksi itu kemudian berpihak kepada rakyat atau tidak, sangat mudah sekali. Makanya penting memberikan kesadaran kepada masyarakat. Jika ada partai-partai yang tidak berpihak kepada masyarakat, di punishment dong, jangan dipilih kembali dong. Jangan dipilih kembali. Loh, tapi kalau ini dadane shot ya. Jangan dipilih kembali. Enggak. Tapi asalkan ada duitnya. Nah itu loh. Sekarang kan seperti itu. Gimana nih Kang Mas? Kondisi politik sekarang seperti transaksional. Kalau saya mau ngasih pertanyaannya di Kang Mas Pito tadi, itu begini loh. Kesadaran politik masyarakat itu sebenarnya dimulai dari mana? Apakah dari elitnya dulu? Apakah dari masyarakatnya dulu? Itu loh. Kalau bicara itu kemudian ya kembali kepada kita semuanya, nggak bisa diselesaikan oleh seorang pun, nggak bisa diselesaikan oleh politisinya, tidak bisa diselesaikan oleh civil society-nya, oleh pecinta demokrasi, tapi bareng-bareng. Karena kondisi sekarang ini memang sangat menakutkan begitu ya. Bagi kami politisi ini setiap periode tantangannya luar biasa. Di 2024 ini sangat menakutkan buat kita sebagai seorang politisi begitu kan. Apalagi nanti 2029 semakin menakutkan. Karena gini Mas Bibit, Mas Dedi, kita mencoba bicara dengan masyarakat terkait dengan program visi misi, masyarakat sudah mulai acuh tak acuh ya, gitu. Apatis. Ya, saya tidak tahu gitu, apakah melihat perilaku politisnya yang nggak benar atau melihat penyebaran pemerataannya di masyarakat tidak dirasakan dengan baik, apakah kemudian ini tanda kutip begitu ya, penyimpangan-penyimpangan bahkan korupsi ini memang sudah bahkan membudaya gitu. Kalau dulu korupsi itu banyak dilakukan oleh kaum elit, ya kan, terbatas. Sekarang mohon maaf, kalau kita melihat berita, bahkan saya ini di Komisi 3 memang bergelut di situ, miris gitu. Korupsi itu sudah hampir menyentuh ruang-ruang di tingkat paling basic. Desa. Misal,
desa masih mending bos. Iya. Jenengan di kepala sekolah kemudian bos dikorupsi. Gitu. Ini realita. Ini realita. Iya. Ini tanggung jawabnya. Itu Kita berarti semua. memang elit memang. Ini loh. Ekonominya sulit. Ini kalau saya mau curhat, SMA, anak saya SMA 5 juta. Nah. 5 juta. SMA negeri. Nah, Iki sampean curhat kan? Curhat. Oh, oke. Bayaran di wartawan piro 5 juta itu. Oh, iya. 5 juta. Betul. Oleh duit kondi ya Dewi. Lah, Susah, Pak. padahal mohon maaf ya. Iya. Jenengan pirsa kan undang-undang dasar kita memberikan keberpihakan yang sangat besar untuk pendidikan. Iya. Harusnya ini kan juga mengalir sampai provinsi, kabupaten, kota. Mestinya pendidikan anak-anak sekarang sampai SMA ini gratis. Gitu. Nah, Kita berharap Tuban besok ada pemimpin yang menggratiskan pemimpin. Loh, kok Karena di tempat lain juga sudah dilakukan. kenapa harus nunggu besok? Ya kan Sekarang? kan jenengan ya dekat dong. Iya. Kenapa nggak sekarang gitu loh? Kenapa nggak sekarang? Dibuat saya ini loh iso asli deh yo. Iya toh yo. Enggak, kayaknya sudah menyiapkan. Kira-kira tokoh siapa yang nanti di? Oh, iya. Untuk tandem tadi. Muga-muga wae ya kan. Sampan wae piye? Enggak itu. Loh, kalau setiap warga negara jenengan pecinta demokrasi Iya. harus siap menerima panggilan sejarah dong. Iya, Siap. apalagi podcast ini bukan Apalagi tugas dosen saya. politik gitu, dosen Bukan politik tugas loh. Saya ini podcastnya Kang Mas terkait dengan kesadaran dan ini generasi Z bagaimana Kang Mas jenengan melihatnya? Nah, ini keprihatinan kita bersama Politik ya. ini, ya. Ini menjadi persoalan yang sangat serius buat bangsa ini. Mungkin sekarang panjenengan tidak merasakan dampaknya karena dampak itu kan di belakang bukan di depan. Betul. Gitu. Nah, apalagi jika kemudian melihat temuan-temuan PPATK begitu ya, di mana disinyalir ratusan triliun masuk di dalam ruang politik praktis kita, tapi dari sumber-sumber yang haram, yang tidak halal. Misalnya dari judi, dari narkoba. Nah, yang harus kita waspadai adalah ini jangan menjadi sebuah desain gitu. Desain memang untuk membuat generasi kita apolitik. Artinya apa? Jangan sampai kemudian political transaksi ini memang didesain oleh mereka. Oke. Sehingga tidak perlu lagi visi misi, tidak perlu program, tapi gizi yang kemudian dikerahkan. Bayangkan saja jika kita jadi politisi kemudian harus menghadapi itu, boncos semuanya kita, nggak ada satupun yang mampu untuk menghadapi itu gitu ya. Nah, apalagi jika milenial ini kemudian dibikin aku gak gelem yang politik gitu, karena nggak ada duit, karena nggak mampu begitu. Ya mereka yang desain. Jika kemudian mereka mendesain, harapannya adalah yang orang-orang yang mendesain ini adalah orang yang selalu hidup di zona nyaman dengan caranya masing-masing. Begitu tergilas transformasi, mereka tidak bisa menyampaikan, maka dia akan melawan transformasi itu. Maka menyampaikan dengan cara-cara pragmatis seperti itu, kemudian mencengkeram, punya dengan tangan-tangan gelapnya bertindak sebagai penumpang gelap demokrasi, menciptakan proksi-proksi di setiap pengambil kebijakan. Bahwa orang-orang dia gitu dimenangkan dengan transaksional begitu. Nah, jika ini kita tidak pupus, 25 tahun lagi, 30 tahun Ratusan lagi, triliun ya Kang Mas itu. yes, temuan PPATK menakutkan sekali. Berarti segede APBN ya. Tetapi mohon maaf ya, dari sekarang ini perubahan itu atau pemurnian ya, pemurnian demokrasi harus kita mulai dari bawah, kita lawan itu. Tapi sudah dimulai sekarang ya. Saya melihat civil society di Jakarta di Sudah kota-kota besar. Cuman gerakan dari bawah ini belum ada, makanya saya juga punya kerentek sebetulnya menggerakkan generasi muda. Memang sekarang generasi muda lebih tertarik kepada pemberdayaan ekonomi, kemandirian ekonomi. Kerja. Betul. Dan itu juga penting loh. Kita gerakkan pelan-pelan bareng-bareng, nanti sambil kita berikan suntikan kesadaran berpolitik ini, karena ini menyangkut nasib mereka. Kalau nasib mereka ditentukan oleh bandar-bandar kayak begitu, apa nggak menakutkan? Ini tugasnya Mas Didik bersama Cedik Geni ini. Cocok Untuk memurnikan bangsa ini. Cocok. Saya nggak perlu negara, bangsa dulu yang digarap. Cocok. Nah, Dia yang punya kan. Dia yang punya. Enak. saya nggak punya negara saya. Saya milih bangsa aja, enak bangsa. Nah, artinya narkoba kita tahu di lembaga hukum, di institusi hukum, penegak hukum, kepolisian, di situ juga banyak bercokol.
Dia mencengkeram institusi itu. Setuju. Kita harus bagaimana gitu loh. Karena begini loh, makanya integritas penegak hukum politis itu kan yang menjadi penting gitu. Dia sudah mengucapkan sumpah begitu kan. Itu. Sumpah jabatannya dengan kondisi. Tapi kan fakta yang tidak bisa kita pungkiri ternyata tidak sedikit kemudian aparat kepolisian kemudian ditemukan oknumnya. Betul. Ini kasat narkoba malah backing narkoba. Betul, pesta narkoba. Kasat narkoba malah dodolan narkoba. Ini kan yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi menurut saya jenengan juga harus paham bahwa ada oknum-oknum yang nakal itu yang bongkar kan polisi sendiri akhirnya. Bahwa secara kelembagaan komitmen polisi untuk membersihkan aparatnya dari narkoba ini ada, makanya tidak mungkin polisi bisa efektif sendiri, tapi perlu juga support kita semuanya, laporan masyarakat. Jangan takut dengan polisi-polisi yang atau oknum-oknum yang nakal, laporkan gitu. Itu penting gitu. Tapi kan susah juga untuk melaporkan. Buktinya apa? Buktinya mana? Selalu begitu yang ditanya. Jadi masyarakat tuh selain melapor, dia harus ditanya buktinya apa? Viralkan. Saksinya. Oh iya, wes aku cukup jawabannya. Aku cuma ngene lho, sampean kat mau kok muter-muter ning ngono Kang Mas. Iku 02 Kang Mas. Sing apa ditakonke? Arepe 1 putaran atau pengen 2 putaran? Kok dadu ae banget. Iki pemilu duduk dadu. Kita melihatnya pada optimisme. Optimis 1 putaran 2 putaran Kang Mas. Loh, kalau sebagai pendukung saya optimis. Karena 1 putaran. Rosok itu sudah mengalir, perjuangan sudah jalan. Ya harapan kita ini 1 putaran lah. Biar kita melihat tren politik kita, politik elektoral khususnya presiden ini kan nuansanya berbeda dengan 2014-2019. Sekarang ini ya relatively teduh lah di masyarakat. Kita berharap bahwa keteduhan ini segera diakhiri dengan putaran sekali saja. Gitu. Jangan sampai kemudian ada yang memanfaatkan situasi ketika 2 putaran kemudian tanda kutip gitu membuat ricuh, membuat kontroversi gitu ya kan. Semuanya saya yakin 1, 2, 3 adalah pemimpin yang baik, embrio yang baik. Tidak mungkin kalau yang tidak terbaik dikontestasikan. Tapi ya kembali saya nderek maturnya Gus Ali Sidoarjo. Hebat-hebat semuanya bos, 1, 3 gitu, tapi yang menang nomor 2 bos. Ada sekeplak-keplak mana? Enggak, logikanya kan begini. Wong 1 putaran aja pusing, apalagi 2 putaran kan gitu. Diputer pemindo pusing. Diputer pisannya pusing. Enggak, tapi kita berharap beginilah ya. Ini kondisi yang masyarakat terbaik. Sudah memang saatnya harus mulai move on. Iya, move on. Kita monggo kita pengen maju bareng-bareng dan maju bareng-bareng ini tentunya jangan kemudian melakukan politicking action dengan saling menjatuhkan satu sama lain, gitu kan. Saling mensupport satu sama lain. Kan politik ini indah, politik ini menyenangkan gitu. Tapi bahwa saya juga pengen mengingatkan saja khususnya bagi konco-konco yang pemula baru masuk politik gitu, khususnya kader-kader saya di Demokrat gitu, ikhtiarkan, niatkan bahwa kita ini untuk berjuang untuk melayani rakyat. Jadi aktif melayani. Jangan kemudian niatnya tidak tulus kemudian ingin menjadi tokoh, menjadi jabatan, akhirnya mengejar kekuasaan. Yang semula niatnya untuk melayani rakyat, untuk jadi pelayan rakyat, akhirnya ngejar kekuasaan bos. Kalau ngejar kekuasaan nebarnya pasti kebencian, karena ambisi itu kan pasti menakutkan untuk mengalahkan yang lain. Betul. Tapi yang jelas yang namanya kaki itu tidak bisa melakukan bareng. Bisa. Maju bareng itu tidak bisa, harus kanan kiri kan begitu. Maju bareng pocong. Iya. Pocong. Iya. Tidak bisa. Harus satu-satu. Yang penting kan tujuannya podo. Nah itu. Nyampe podo. Rel sepur berarti. Iya rel sepur. Padahal kita bukan sepur. Nah, PR sampean ini lah. Ayo monggo jenengan ini kan kader-kader terbaik Tuban. Ya kita mikir negara pasti begitu. Tapi dengan memikirkan Tuban yang lebih baik, generasinya lebih maju, kemudian rakyatnya lebih merata, pasti akan nolong negara. Jadi mikir gede itu dimulai dari pikiran yang konkret-konkret di daerah. Iya, tapi ternyata gini Mas.
Tuban itu ternyata stuntingnya masih tinggi, terus kemiskinannya juga masih nomor 5 dari bawah. Ini gimana ini mengurainya? Cara menghapus ini loh. Kan sederhana saja. Iya. Banyak loh yang bersuara itu. Tulung. Termasuk saya pun yang mengkoreksi ya. Mungkin di jejak digital juga ada. Saya ini juga prihatin melihat kondisi itu. Saya jangan dihadapkan kepada data-data yang lain lah. Saya melihat data BPS saja. Memang kemiskinan kita ini masih jadi tantangan di Tuban ini. Makanya masyarakat ini jangan kemudian hanya disuguhi politik lipstick gitu. Dibengesi, baik, tapi padahal data yang ada, misalkan contoh kemiskinan, saya tidak tahu ya sekarang, tapi di 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu bahwa kita ini Tuban ini tingkat kemiskinannya masih 5 terbesar di Jawa Timur. Benar ya kalau nggak salah ya. Nah, padahal industri banyak di sini. Bukan hanya industri bos, potensinya lihat. Perikanannya itu 25 kilo itu 65. Nah, 65. Sekarang kita tahu bagaimana roda nelayan itu hidupnya di mana yang dapat potensi. Ya tetanggane Tuban toh. Iya. Nah, itu juga mestinya kalau saya jadi bupati melihat gitu bahwa ya dengan bibir pantai yang tidak dimiliki tempat lain sedemikian besar, mestinya Dinas Perikanan itu dipisah sama Dinas Pertanian biar Dinas Perikanannya sendiri fokus ngurusin kesejahteraannya di sana. Karena ini nelayan kan juga punya problem. Kapal tambatannya juga kurang. Kemudian persoalan keberpihakan perahu-perahunya juga perlu di-upgrade. Kesulitan solarnya juga perlu diperjuangkan gitu. Ini kan potensi yang sangat luar biasa gitu. Nah, pertaniannya juga luar biasa. Dengan kekuasaan sebenarnya itu mudah ya. Ya mudah dong. Iya. Tadi kata kuncinya sudah jelas. Kata kuncinya sudah jelas. Kalau begitu kita dukung Mas Didi jadi bupati nanti. Harus jadi bupati. Masuk. Enak sing dukung apa ora? Kan itu kan. Pasti ada. Sekarang ini gimana cara ngomong saya. Teskisnya kan nanti di 14 Februari. Kalau ada yang nyoblos, banyak nyoblos, berarti kan itu sudah jelas. Tapi sebetulnya gini bos, saya ini juga bergelut hati dengan Roso gitu. Ya, saya sudah 2 kali jadi DPR begitu ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih masyarakat Bojonegoro Tuban dan Bojonegoro sebegini banyak memberikan amanah kepercayaan kepada saya. Apresiasi. Tapi saya harus jujur bahwa kontribusi saya terhadap masyarakat dalam perspektif saya kecil sekali. Ya kami di DPR ya tugasnya begitu artinya apa, kami membuat legislasi undang-undang, kami controlling dengan mitra kami yang tidak ada waktu untuk kemana-mana, membuat anggaran sehingga turun kita ini ke dapil kurang, waktunya sempit sekali, apalagi gitu. Kalau turun ke dapil, apa yang kita di bawah masyarakat nggak ono gitu, karena kita bukan pembuat kebijakan. Mungkin teman-teman yang selain komisi 3 masih bisa untuk membantu sedikit masyarakat karena program di komisinya. Misalkan komisi 7 iso nggawa listrik, iso nggawa rice cooker, konversi bisa nggawa LPG. Tapi seperti kami komisi 3 yang membawahi KPK, hukum, kejaksaan, kepolisian. Apa yang bisa direct langsung saya bawa? Ini kan tantangan. Nah, artinya apa? Saya pun merasakan bahwa saya ini selama ini dipilih oleh masyarakat tapi belum maksimal. Ada kerentak hati suatu saat ya, kalau kita ingin mengabdi seutuhnya itu tadi leres yang didawuhkan Mas ini bukan kekuasaan Mas, keberpihakan anggaran, sing duwe anggaran itu kepala daerah bos. Nah gitu, tinggal political will-nya jelas, tapi ya action will-nya juga jelas, berpihaknya kepada siapa, kepada pengusaha atau kepada masyarakat. Ya sekarang ini selalu ada dilema gitu, membangun itu gitu. Infrastruktur dulu atau SDM dulu, bisa bareng-bareng. Nah makanya itu yang disebut pembangunan yang berkeadilan, rata adil kanggo infrastrukturnya adil untuk rakyat. Bisa bareng-bareng lah kan itu kayak visi misinya Capres ya. Enggak, infrastruktur atau SDM-nya dulu. Enggak, ternyata keadaan itu masih mitos. Iya, banyak yang merasakan belum adil itu loh di masyarakat bawah. Enggak masalah gini, kita apresiasi Didik ini kan tadi ya merasa masih belum. Ya, betul. Kita doakan jadi lagi. Amin. Amin.
Oh, iya terjadi. Dosa mempolitisasi. Seneng aku iki. Ya aku seneng iki. Bener-bener kayak. Iya bos. Kalau mempermainkan sebuah hak religiusitas. Nah, ini. Saya ini bukan orang yang kemudian resisten untuk mengatakan amin karena ini religiusitasnya yang saya maknai. Tapi kalau orang kemudian ingin mempermainkan religiusitas untuk kepentingan politik, nah, ya pasti orang tak pilih kan. Spray ya berarti, spray. Enggak, aku ki tersedak. Enggak, aku seneng aku. Kalau coba kita apresiasi Mas Didi selama ini, karena turunnya itu loh, turun ke bawah, hanya di pojokan itu saja. Itu loh. Masalahnya itu. Tak seneni woy. Kalau ngomongin gini. Nang pojokan, tapi gak muter-muter itu loh. Asli ning pojokan ning sentuhan muter. Tapi itu benar kata Mas Dene ini. Nah ini kan keterbatasan saya untuk menjangkau karena itu tadi. Betul. Makanya pojokan ini menjadi magnet center dari Tuban semuanya. Nah mudah-mudahan ini Mas Pipit itu juga membuat pojokan center. Kita ini sudah di pojokan. Totokan bukan pojokan. Iya. Nah tapi ya seperti Mas Said gitu yang Bangilan itu ya tokoh muda yang sangat inspiratif. Jadi saya banyak belajar, saya banyak termotivasi, bahkan banyak inspirasi di sana. Semakin hari kemudian bagaimana remaja-remaja membuat karya, pemuda-pemuda membuat sebuah kreativitas itu menjadi sangat mungkin. Dan menurut saya bukan hanya orang Tuban Selatan, tapi sekarang sudah melebar kemana-mana. Harapan kita akan lahir Said Mujoko Said di tempat yang lain lah. Karena itu sangat membantu bagi saya, bagi perjuangan saya sehingga bisa melebarkan kepak sehingga bisa juga mudah-mudahan saya bisa menjadi bagian kemajuan dari dulur-dulur. Dan yang paling penting di situ kan ada ceruk suara itu loh. Ceruk suara. Bos. Suara itu nggak usah digoleki. Nah ini loh kuncinya di sini. Gimana? Angel lagi. Angel. Iya. Suara sah golek suara angel bos. Golek konco sing akeh. Suara itu mengikuti di mana kita berkawan baik, persahabatan baik loh. Sampeyan golek suara gitu. Nek ranti konco ora entuk. Gak iso. Golek konco sih kemanfaatan. Suara melok bos. Iya. Ternyata ini kuncinya. Iya ngerti. Kuncinya ini ternyata. Oke, wis. Lebihnya ora kunci Kak Mas ya. Dosen ya ta. Ya. Politisi ya. Ahli hukum ya. Praktisi ya lah. Jelas toh. Makanya aku mau garap iki sapa sebenarnya. Masih satu yang kurang. Apa? Jadi pemimpin tadi loh. Jadi kita doakan. Tapi begini ya, banyak pengalaman, banyak inspirasi, banyak konco gitu kan. Selain kita ini kemudian bergelut di dunia politik, dunia bisnis kan perlu kita juga bergelut di dunia sosial. Saya memahami betul anak-anak muda kita. Kebetulan saya juga menjadi bagian dari pembinaan anak muda, yaitu Karang Taruna. Karang Taruna Nah di situ kami ikhtiarkan dua hal gitu, melahirkan socialpreneur, melahirkan wirausahawan, pengusaha yang berwatak sosial. Dan yang kedua, insya Allah ini akan terwujud cepat Karang Taruna. Kita melahirkan social leader, pemimpin yang berjiwa berwatak sosial. Mas Gibran adalah ketua majelis pertimbangan Karang Taruna nasional. Sekarang kita tugaskan untuk menjadi cawapres. Nah ini keberhasilan dan Karang Taruna. Dan mohon maaf, saya juga ingin menjadi bagian yang membangun spirit dan moral dan karakter anak muda lewat olahraga. Kebetulan saya ini juga megang olahraga rugby. Kebetulan di Asia pun kami dilibatkan sebagai Vice President Asia Rugby. Itu udah lama ya Mas ya di rugby itu. Lama itu. Ya tapi itu buang duit toh. Investasi toh. Tapi ternyata investasi itu membuat berkah semuanya pergerakan. Pasti. Stop pakai ditunggu. Enggak ada yang terbuang. Ya. Mas DM ditungguin meneh. Wis enek kode. Wis ana kode mau asline tak benke bae. Kodene ngene kok. Kodene ngene. Iya. Kodene ngene. Cocok. Waduh ya. Kodene piye jajan? Oke. Enggak ini apa semacam quote atau closing statement dari Mas Didi buat anak-anak muda untuk terjun ke politik seperti apa, bagaimana? Monggo. Ya. Tidak mudah. Kameranya datang. Oh iya di sini. Nah.
tidak mudah memang menghadapi globalisasi ini ya. Negara ini sangat tergantung bagaimana kemudian generasi muda itu memposisikan diri, dan politik itu menjadi sebuah ruang yang sangat strategis untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan dan nasib generasi muda. Maka saya mengajak, monggo jangan pernah a priori politik, khususnya kepada adik-adik milenial, khususnya Gen Z juga. Ayo kita lawan politik-politik yang praktis dengan cara-cara yang tidak sehat. Nah, negara menunggu kalian gitu ya, dan jangan pernah patah di dalam berjuang, karena pemenang itu gitu hanya diraih oleh orang-orang yang tidak pernah mengenal kata menyerah gitu. Dan saya yakin bahwa adik-adik ini semuanya adalah tokoh-tokoh yang hebat. Sekali lagi bahwa tantangan dunia kita ini tidak mudah. Indonesia ini juga menjadi negara yang sangat punya potensi menjadi negara maju, dan kita tahu bahwa bonus demografi kita sangat luar biasa, yang puncaknya di 2030 dan akan berakhir di 2045, sehingga harapan kita Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia emas. Tinggal sekarang bagaimana kalian memposisikan diri. Jika generasi kita ini tidak kita siapkan dengan baik, bonus demografi yang kita punya ini bukan menjadi anugerah, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai menjadi musibah buat bangsa kita. Dan insya Allah saya berharap bahwa banyak pemuda-pemuda Tuban ini yang akan menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun. Amin. Pakai ya, perjuangannya berat sekali, berat sekali. Tapi kalau dipikul bersama-sama pasti akan mudah. Amin. Bareng-bareng ya. Siap. Ojo DWDW. Mas Jenny juga loh. Nah, ini masalahnya suwe banget. suwe banget. Iya. Aku tanganku yang ini. Saya enggak. Politisi tapi belum sadar. Harus bagaimana di politik itu. Tapi yang jelas kalau Mas Jenny ini sekarang nggak polisi tapi pecinta demokrasi. Jadi Saya agar penggawe kaos ini. Itu tadi loh, Mas Kevin itu tadi tugasnya Cetek Geni bukan memojokkan dan sudah terpojok, pojokan yang abu-abu. Mantap sekali. Catatane akeh. Ya. Baik, Dimas Yajeng dan Netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada, itulah serunya kita ngobrol bersama dengan Kang Mas Didik Mukrianto, seorang ya semuanya tahulah bagaimana beliau di bawah dan bagaimana beliau di tingkat nasional. Kita selalu melihat kiprah beliau. Selalu saksikan kita di Facebook, di Instagram, di YouTube Netra Channel ya, terutama di Cetek Gini enggak, di Netra Channelnya, karena hanya di sini semua informasi, semua yang memotivasi politik, sosial, budaya dan lain sebagainya ada hanya di podcast Cetek Geni. Open your mind. Sampai jumpa. Luar biasa, Cetek Geni saya cinta.